Halo semuanya, nama saya Puspita Candakusuma Devi. Di video ini, saya akan membahas tentang teori tindak tutur, khususnya dari dua tokoh penting, Joel Austin dan John Searle. Teori ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya mempengaruhi cara kita memahami bahasa dalam interaksi sehari-hari. Yang pertama, kita bahas Austin dulu ya. Austin dulu bukan cuma akademisi biasa. Ia merupakan seorang filsuf bahasa dari Oxford yang tertarik sama pertanyaan yang kelihatannya tuh remeh banget. Kalau orang berbicara, sebenarnya mereka tuh lagi ngapain sih? Nah, dari pertanyaan sederhana tersebut, ia menulis buku yang berjudul How to Do Things with Words, yang kemudian ngebuka jalan lahirnya pragmatik modern. Intinya, Austin bilang bahwa bahasa itu bukan sekedar alat untuk menyampaikan info. Setiap kali kita ngomong, kita lagi melakukan suatu tindakan sosial lah. Ini ide yang agak ngegeser cara pandang lama, karena sebelumnya orang-orang lebih fokus ke struktur kalimat dan apakah suatu pernyataan benar atau salah. Nah, untuk menjelaskan ide tersebut ya, Austin membagi setiap ujaran jadi 3 lapisan. Yang pertama itu lokusi, yaitu makna literal dari kalimat. Kalau saya bilang il fait froid, secara lokusi saya cuma bilang bahwa cuaca dingin ya, nggak ada maksud tambahan apa-apa lagi. Lapisan kedua yaitu ilokusi, yaitu apa yang sebenarnya saya lakukan melalui ucapan itu. Misalnya, tu peux fermer la fenêtre, secara lokusi hanya pertanyaan soal kemampuan. Tapi secara ilokusi itu sebenarnya permintaan sopan untuk menutup jendela. Nah, Austin menekankan bahwa ilokusi adalah tindakan yang dilakukan lewat kata-kata. Nah, lalu yang ketiga nih. Yang ketiga adalah perlokusi. Perlokusi itu lebih ke dampaknya pada pendengar. Kalau orang yang saya ajak bicara benar-benar bangkit dan menutup jendela, berarti perlokusinya berhasil. Mungkin contoh lain ya. Contoh lain, kalau saya mengatakan sesuatu dan itu bikin seseorang tersinggung, yakin, takut, atau mau termotivasi, itu semua efek perlokusi. Nah, setelah Austin, muncullah muridnya yang bernama John Searle yang merapihkan teori dari gurunya ya. Searle ini mengembangkan kategori ilokusi biar lebih sistematis. Ia membagi tindak ilokusi salah satunya ke dalam kelas asertif, yaitu ujaran yang berfungsi menyatakan atau mengklaim sesuatu sebagai benar. Misalnya, air mendidih pada pot itu 100 derajat. Itu asertif karena penuturnya mengambil posisi kebenaran. Selain asertif, Searle juga membahas direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Tetapi kita mungkin fokus dulu ya ke lokusi, ilokusi, dan perlokusi bekerja dan bagaimana kita menganalisis dalam tindakan dalam bahasa. Mungkin biar lebih kebayang, coba ambil contoh sederhana nih ya. Kalau misalnya saya bilang ke teman saya, besok jangan datang telat ya. Lokusinya saya mengatakan kalimat itu. Ilokusinya saya melakukan tindak menginstruksikan atau mengingatkan. Perlokusinya, iya benar-benar datang tepat waktu. Nah, itu efeknya. Di situ kelihatan ya bagaimana satu kalimat bisa memuat 3 level tindakan sekaligus. Teori ini penting karena bikin kita sadar bahwa komunikasi itu jauh lebih kaya dari sekedar apa kata-katanya. Orang bisa menyindir, menolak, menjanjikan, memohon, mengancam, mengingatkan. Semua itu hanya dilakukan lewat ujaran, yang kalau dilihat secara tata bahasa saja kadang nggak kelihatan maksud sebenarnya. Jadi, inti dari teori tindak tutur adalah kata-kata itu bukan hanya bunyi yang keluar dari mulut, tetapi tindakan. Dan memahami tindakan itu bikin kita lebih peka dalam membaca maksud dan dampak dalam komunikasi sehari-hari. Nah, sekarang untuk lebih mendalami teori tindak tutur, teman saya akan menjelaskan klasifikasi tindak tutur menurut Searle. Klasifikasi tindak tutur plus hubungan ujaran, maksud penutur, dan velocity condition, bukan velocity ya. Setelah memahami 3 jenis tindakan dasar, kita masuk ke bagian yang dirapikan oleh Searle, yaitu klasifikasi tindak tutur. Searle membagi tindak ilokusi menjadi 5 jenis. Pertama, asertif. Ketika penutur menyatakan sesuatu sebagai benar seperti memberi informasi. Kedua, direktif, yaitu ujaran yang bertujuan membuat pendengar melakukan suatu tindakan. Ketiga, komisif, di mana penutur mengikat dirinya pada suatu tindakan di masa depan seperti berjanji.
ada ekspresif, yaitu ketika penutur menyatakan sikap atau perasaan, misalnya berterima kasih. Kelima, ini yang terakhir, yaitu klasifikasi tindak tutur plus hubungan ujaran, maksud penutur, dan velocity condition, bukan velocity ya. Setelah memahami 3 jenis tindakan dasar, kita masuk ke bagian yang dirapikan oleh Shirley, yaitu klasifikasi tindak tutur. Shirley membagi tindak ilokusi menjadi 5 jenis. Pertama, asertif. Ketika penutur menyatakan sesuatu sebagai benar seperti memberi informasi. Kedua, direktif, yaitu ujaran yang bertujuan membuat pendengar melakukan suatu tindakan. Ketiga, komisif, di mana penutur mengikat dirinya pada suatu tindakan di masa depan seperti berjanji. Keempat, ada ekspresif, yaitu ketika penutur menyatakan sikap atau perasaan, misalnya berterima kasih. Kelima, ini yang terakhir, yaitu deklaratif, yaitu tuturan yang mengubah status atau realitas sosial seperti mengesahkan pernikahan. Nah, untuk tiap jenis tindak tutur ini yang penting bukan hanya bentuk kalimatnya, tetapi apa maksud dari penuturnya. Dua kalimat yang kelihatannya sama bisa memiliki ilokusi yang berbeda, tergantung konteks, relasi sosial, dan maksudnya. Disinilah Austin memperkenalkan kondisi kebahagiaan, yaitu syarat yang harus terpenuhi agar sebuah tindak tutur dianggap sah. Misalnya, deklaratif seperti, saya menyatakan Anda suami istri. Hanya sah jika diucapkan oleh pejabat yang berwenang. Hubungan antara maksud ujaran, maksud dan kondisi sosial ini adalah inti pragmatik. Bahasa tidak berdiri sendiri. Ia selalu dibentuk oleh siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan bertujuan apa. Untuk melihat bagaimana teori ini bekerja dalam kehidupan nyata, kita bisa lihat contohnya dalam bahasa Prancis. Permintaan langsung seperti kalimat ferme la porte itu jelas bersifat direktif. Tapi dalam situasi formal atau dengan orang yang dihormati, penutur Prancis lebih sering memakai bentuk kata tidak langsung atau bentuk kalimat tidak langsung. Seperti misalnya, il veut un courant d'air non? Secara lokusi, kalimat ini hanya menyatakan faktanya bahwa ada angin loh di situ, tetapi ilokusinya adalah permintaan sopan supaya pintunya ditutup. Contoh lain ada pada kata tindak ekspresif kalimat seperti je te remercie. Kalimat ini bukan hanya memberitahu bahwa penutur merasa berterima kasih, tetapi langsung melakukan tindakan berterima kasih tersebut. Begitu pula dengan kalimat seperti je promets que je viendrai. Kalimat ini adalah komisif yang mengikat penutur pada janji tersebut. Nah, dalam pengajaran bahasa, teori ini sangat penting karena masih banyak siswa yang bisa memahami makna literal tetapi mereka gagal menangkap maksud sebenarnya dari sebuah ujaran atau sebuah kalimat. Nah, mereka sering sekali secara tata bahasa benar tapi kurang tepat dalam secara pemahamannya. Maka dari itu, dengan memahami tindak tutur, siswa belajar membaca konteks, lalu bisa memahami kesantunan dan mengembangkan kompetensi komunikatif yang sesungguhnya. Lalu pada akhirnya, teori tindak tutur mengingatkan kita bahwa bahasa adalah tindakan sosial. Dengan menguasai teori ini, kita tidak hanya belajar memproduksi kalimat, tetapi juga memahami bagaimana manusia berinteraksi melalui kata-kata.